buat pengorbananmu maha mulia dan terindahkah Yesus. Bapa, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena kami ini hamba-Mu Tuhan. Kami minta telinga dan hati seorang murid. Supaya setiap firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi terekam dalam hati kami. Kami boleh ingat sepanjang umur hidup kami. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kok banyak yang kosong ya? Hah? Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Maaf tadi awal ada gangguan dari laptopnya, mungkin ada virusnya entah apa, tiba-tiba error. Mudah-mudahan PowerPoint-nya tidak error. Baik, tema khotbah hari ini adalah From Darkness into Light into Illuminator. Artinya dari gelap kita dibawa Tuhan kepada terang. Dan setelah kita ada di dalam terang, kita diutus lagi ke dalam gelap. Tetapi sekarang menjadi penerang. Kata Alkitab, kamulah terang dunia. Ya, kita akan baca ayatnya di dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita baca di dalam versi The Message, saya mau bacakan bahasa Inggrisnya. Kata-katanya sangat bagus sekali. Dia bilang begini, but you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do His work and speak out for Him, to tell others of the night and day difference He made for you, from nothing to something, from rejected to accepted. Ya, jadi kata-katanya bagus. Selain kita dibawa dari gelap kepada terang, kita juga dibawa dari nothing, dari bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, menjadi something, yaitu menjadi anak-anak Allah, menjadi umat Allah. Itu luar biasa, seperti dari pemulung jadi anak raja. Ya. Dan yang ketiga dikatakan from rejected to accepted. Kita ini dari yang terbuang, barang BS, barang cacat, yang ditolak mestinya dibuang, kita diterima. Ya, dan itu yang 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, belum sampai di sini. Nah, arti kata eklesia, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dibilang
yang memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, itu dipakai kata eklesia seperti yang tertulis di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Di Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan kepada murid-muridnya, kau Petrus, dan di batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, yang alam maut tidak akan menguasai. Kata eklesia atau jemaat pertama kali muncul di Alkitab sebenarnya di ayat ini. Walaupun DNA-nya sudah muncul di kitab Ulangan, tetapi baru pertama kali muncul di Matius 16 ayat 18. Dan gereja, jemaat, eklesia itu baru dinyatakan pada hari setelah hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta, gereja muncul dan Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini dipanggil keluar. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar kemana? Kepanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, waktu pertama kali Yesus berkata, kamulah kamulah bangsa yang terpilih, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku. Waktu murid-murid dengar kata eklesia, mereka tidak ada pertanyaan apa-apa. Ya, mereka tidak tanya apa-apa. Kenapa mereka tidak tanya apa-apa? Kalau istilah itu adalah istilah yang tidak pernah didengar, tentu dia tanya, itu kue apa? Ya, itu makanan apa? Tapi mereka tidak tanya, berarti mereka tahu apa itu eklesia, ya. Saudara tahu nggak eklesia apa? Nggak tahu. Murid-murid aja tahu loh. 2000 tahun yang lalu tahu. Masa saudara nggak tahu? Jangan minder. Saya juga nggak pernah tahu kalau nggak dikasih tahu, ya. Kita tahu kalau dikasih tahu. Nah, eklesia itu adalah istilah yang sudah dipakai 480 tahun sebelum Yesus lahir. Pada zamannya Yunani klasik, zamannya Aristoteles, Plato, Sokrates, mereka sudah pakai istilah eklesia. Jadi itulah sebabnya murid-murid ngerti. Kita karena tidak hidup di zaman itu, kita tidak mengerti. Ya. Nah, eklesia itu akan dibahas secara detail di dalam kelas pemuritan hidup berjemaat. Tetapi hari ini saya hanya kasih sepintas, yaitu eklesia adalah orang-orang yang dipilih dan dikeluarkan dari kelompoknya untuk tujuan khusus. Kalau zaman dulu dipisahkan, itu tujuannya dibawa ke negara yang, jadi kalau ada satu negara mau dijajah, ya, negara ini mau dijajah, penjajah akan masuk, menguasai kota atau negara itu, lalu dia akan, setelah dia menguasai, dia akan pilih beberapa orang, sekelompok orang, dipisahkan dari negara itu, dibawa masuk ke negaranya, dididik dengan ajaran negara yang baru, berpakaian dengan gaya pakaian negara yang baru, bicara dengan bahasa yang baru, makan makanan negara yang baru, hidup dengan budaya yang baru. Setelah selesai masanya, mereka akan dikembalikan lagi ke negaranya, ke komunitasnya, untuk menjadi contoh dan teladan supaya orang-orang di negara jajahan itu tertarik untuk menjadi seperti orang-orang yang disebut eklesia ini, orang-orang yang dipanggil keluar ini. Nah, demikian juga
Tuhan memilih saudara dan saya, memisahkan kita dari dunia ini, kita dibawa ke dalam terang yang ajaib. Nah, bicara eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, ini punya dua arti. Yang pertama, kalau kita melihat dari perjanjian lama, eklesia itu bercerita tentang Abraham. Bagaimana Tuhan pertama kali memilih Abraham. Dan dia memilih Abraham dan mengeluarkan Abraham dan keluarganya dari Ur Kasdim. Disuruh keluar. Kemana? Waktu itu Abraham gak dikasih tahu kemana. Yang pasti aku akan membawa kamu ke satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Jadi Abraham keluar, Abram, waktu itu masih namanya Abram, keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian yang dia tidak tahu di mana. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia melangkah, dia taat.